Ketika Islam itu mengajarkan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah adalah Islam. Dan Islam itu isinya Quran, sunnah, ijma', qiyas, ijtihad para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Bersatu di dalam naungan Al-Quran dan sunnah, maka Islam menjadi kuat. Makkah dapat ditundukkan pada tahun 8 Hijrah. Nabi SAW membawa 10.000 pasukan dipimpin oleh panglima perang bernama Sa'ad ibn Ubadah, yang merupakan panglima perang dari suku Aus. Tapi bukan untuk menumpahkan darah. Tidak ada satu darah pun yang tumpah. Mereka datang memasuki kota Makkah dengan aman, walaupun membawa tombak, pedang, anak panah, siap bertempur. Tapi mereka bukan datang untuk membunuh. Sampai-sampai ketika Sa'ad mengatakan dengan menghunuskan pedangnya, "Hadza yaumul malhamah." Ini hari balas dendam. 5 tahun yang lalu kalian sudah merobek jantung Hamzah. Kalian memotong telinganya, membelah dadanya, memotong hidungnya. Maka hari ini hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Tapi Nabi memanggil Sa'ad, "Ta'al ya Sa'ad." "Mari kemari wahai Sa'ad." Lalu Nabi mengatakan, "Hadza yaumul marhamah." Ini hari berkasih sayang. Tahun 8 Hijrah dikenal dengan tahun Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada satupun yang dibunuh, tidak ada satupun yang mati. Semuanya dalam keadaan dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai turun ayat, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. "Wa ra'aitan nas." Kau lihat manusia, yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk ke dalam agama Allah, bersyahadat secara berjamaah, afwaja, berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 10, afwaja, berbondong-bondong. Tahun ke-9 disebut dengan tahun Amul Wufud, karena para utusan-utusan dari berbagai kabilah datang membaiat Nabi ala sam'i wa ta'ah. Kami patuh dan taat, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitulah indahnya kelembutan Islam. Dengan kelembutan itu orang menjadi simpati, tertarik hatinya, namun tetap menunjukkan kekuatan. Show force, kekuatan mesti ditampakkan. Oleh sebab itu ketika hari raya Idul Adha, Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin dan Ali bin Abi Thalib membawa Fatimah radhiyallahu anha. Apa maknanya? Membawa keluarga, menunjukkan syiar bahwa kita ramai, bahwa kita kuat, bahwa kita bukan lemah, sehingga menggetarkan hati musuh. Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa a'iddu lahum mastata'tum. Tunjukkan kekuatan kalian. Ribatil khaili, ikatan-ikatan unta, tali-tali kekang unta yang jantan, gagah dan perkasa. Turhibu nabi aduwallah. Dengan jamaah yang ramai itu menjadi gentar musuh-musuh Allah yang ingin menghancurkan Islam, yang menyepelekan Islam, namun dengan kelembutan, bukan dengan anarkis dan kekerasan. Tidak sampai 1 abad lamanya, belum memasuki tahun 100 Hijrah, Islam sudah melompat menyeberangi samudra yang luas, dan Islam sudah sampai ke Afrika Utara. Di sana pun tidak ada pertumpahan darah, masuk dengan aman. Seorang sahabat Nabi, Sayyidina Amr ibn al-As, yang diutus oleh Umar ibn al-Khattab untuk membebaskan Afrika Utara. Berdirilah masjid, sampai hari ini tegak berdiri di Afrika Utara. Masjid pertama menggabungkan nama yang mulia, Masjid Amr bin As, bersatu antara nama sahabat dengan nama masjid, mengenang namanya. Sampai hari ini masjid itu menjadi saksi betapa Islam menebarkan kedamaian. Padahal waktu itu Mesir dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan mereka berbeda aliran dengan Kristen Ortodok Koptik yang ada di Mesir. Mesir di bawah tekanan, tapi ketika Islam datang, maka Islam membebaskan mereka min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Dari yang sebelumnya menyembah manusia
jadi menyembah Rabbnya, Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, Tuhannya manusia. Begitulah Mesir dibebaskan. Lalu kemudian selanjutnya Mesir sampai ke Libya, menyeberang ke Tunisia, sampai ke Aljazair, dan pada puncaknya sampai ke negeri tempat tenggelamnya matahari. Negeri itu bernama Maghrib, diambil dari kata ghurub, tenggelam matahari. Lalu kemudian Islam menyeberang lautan yang luas sampai ke negeri bernama Andalusia. Pada tahun 94 Hijrah, kaum muslimin sudah sampai ke Andalusia. Negeri itu sekarang bernama Spanyol. Lebih kurang 7 abad lamanya, 700 tahun lebih Islam berkuasa. Hari ini tegak masjid-masjid yang gagah dan perkasa. Masjid Al-Hamra, walaupun tidak lagi berfungsi sebagai masjid, tapi Islam pernah mencatatkan sejarah dengan tinta emas. Bahkan orang-orang Eropa saat itu meniru-niru gaya pakaian Arab, arsitektur bangunan Arab, sampai mereka bangga menyebutnya sebagai Mozarabik. Mozarabik adalah istilah orang-orang barat yang meniru peradaban Arab Islam, karena Islam amat sangat hebat, dikuasai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, li'i'la'i kalimatillah, sampai akhirnya persatuan itu rusak karena kepentingan duniawi. Raja-raja yang tamak, rakus, serakah, ditambah dengan orang-orang kaya yang zalim, riba dan aniaya, maka mata-mata mulai mengintai, musuh mulai merapat. Mereka ingin menghabisi, menerkam kaum muslimin, tapi belum masanya. Maka raja-raja kafir itu mengirim utusan. Lihat apa yang mereka bicarakan. Utusan-utusan mata-mata itu menyampaikan laporan. Hai utusan mata-mata, apa yang mereka bicarakan? Mereka masih berbicara tentang kuda-kuda mereka yang gagah perkasa. Mereka masih berbicara tentang anak panah mereka melesat tidak tepat pada tempatnya. Mereka masih bicara tentang pedang dan tombak. Mereka masih waspada terhadap musuh. Belum masanya kita kuasai mereka. Tahun berganti, musim berubah. Utusan-utusan mata-mata kembali dikirim. Hai mata-mata, apa yang mereka bicarakan? Tuan Raja, hari ini mereka tidak lagi bicara tentang pedang. Mereka mulai bicara anak-anak muda sedang menetes